Yang terjadi saat warga mengiringi jenazah Lukas NMB untuk dimakamkan. Akibatnya, PJ Gubernur Papua dan Kapolda Papua pun jadi sasaran amuk massa. Proses pemakaman dan iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB ricuh. Kericuhan berawal saat jenazah Lukas NMB tiba di Bandara Sentani Jayapura Kamis pagi. Massa yang sejak pagi menunggu kedatangan, kemudian mengiringi jenazah Lukas NMB menuju ke tempat persemayaman. Sebelum dibawa massa, jenazah Lukas NMB rencananya dibawa pihak keluarga dan aparat. Namun aparat dan keluarga kalah jumlah dengan massa yang hadir. Di tengah perjalanan, warga dan mahasiswa yang ikut mengiringi jenazah tiba-tiba melakukan aksi pelemparan batu. Aksi ini meluas hingga PJ Gubernur Papua Ridwan Rumasukun dan Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri juga jadi sasaran amuk massa. Akibat kerusuhan ini, sejumlah fasilitas publik dan ruko rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan memperkuat pengamanan dalam proses persemayaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Selengkapnya terkait pengamanan di Papua, kami sudah bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo. Selamat malam waktu Papua, waktu Indonesia Timur, Pak Beni. Ya, selamat malam. Baik, Pak Beni, bagaimana kondisi dari PJ Gubernur dan juga Kapolda Papua saat ini? Ya, untuk Bapak PJ Gubernur, Pak Ridwan, sudah diberikan penanganan medis. Untuk kondisi beliau lebih lanjut masih kami konfirmasi. Sedangkan untuk Bapak Kapolda, Irjen Pol Matius Fahiri, dalam kondisi sehat, memang sempat beliaunya juga mendapatkan serangan, namun sudah diamankan oleh Walpri Bapak Kapolda. Dan saat ini Bapak Kapolda masih turun langsung di lapangan untuk mengawasi dan terkait dengan pengamanan iring-iringan yang membawa jenazah Lukas NMB bersama rombongan dan massa yang mengarah. Jadi Pak Kapolda masih bertugas sampai dengan malam hari ini, Pak Beni? Ya, beliau dalam keadaan sehat, tidak terluka. Oke. Pak Beni, baik. Kejadian penyerangan. Pak Beni, mungkin bisa ceritakan ketika awal kejadian sampai kerusuhan terjadi, Pak Ridwan juga sampai terkena lemparan. Ya betul, kalau misalnya saya bisa konfirmasi lebih lanjut terkait dengan kericuhan. Kemudian Pak Kapolda sempat terkena serangan begitu? Ya, memang kami masih menyelidiki apa yang memicu dari terjadinya kerusuhan tersebut. Karena memang pada saat itu massa sudah banyak dan massa tersebut ingin mengarak peti jenazah menuju ke tempat persemayaman di Sentani. Oke. Dan sebagian dari massa ini yang kami indikasi terprovokasi untuk menciptakan kerusuhan. Aksi anarkis. Pak Beni sudah bisa mengidentifikasi siapa yang memberikan provokasi? Hingga saat ini masih dalam penyelidikan dan kami lebih fokus kepada pengamanan rombongan atau arah-arahan yang membawa jenazah Bapak Lukas NMB menuju ke tempat nantinya akan dimakamkan, yaitu di Papua Tengah. Itu kami lebih fokuskan lebih dulu. Baik. Dan kami pasti akan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kericuhan di Sentani. Baik, kalau begitu nanti saya akan dalami lebih lanjut. Kita ke informasi seputar iring-iringan dari jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB kalau begitu ya Pak Beni. Saat ini iring-iringan berada di lokasi atau posisinya di mana? Ya, saat ini sudah melintas di wilayah Kota Raja dan
menu- menuju ke arah Ring Road dan selanjutnya nanti akan melintas di Jembatan Merah. Hmm. Untuk Masa lumayan banyak, ini kurang lebih ada 2.000, pasti 2.000 lebih, Mbak ya. 2.000 lebih. Baik. Kirim jenazah ya. Oke, Pak Beni, untuk dari Kota Raja menuju ke lokasi pemakaman yang ada di distrik Koya Tengah ya, koreksi saya kalau saya salah, itu berapa Benar. kilometer jaraknya? Kurang lebih ada 15 kilometer lagi, Mhm. dan karena masa pengiring dan rombongan ini dengan berjalan kaki tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa antara paling cepat 30 sampai 1 jam untuk tiba di tempat pemakaman. Oke, sekarang kan hampir hampir setengah 8 malam ya di waktu Indonesia Timur. Apakah pemakaman tetap akan dilaksanakan malam hari ini, Pak Beni, kalau dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Gereja Gidi dan maupun pihak keluarga. Namun pihak keluarga sudah menyerahkan prosesi pemakaman kepada pihak gereja. Ini kami yang masih menunggu konfirmasi apakah dilaksanakan pemakaman pada malam hari ini atau masih disemayamkan di rumah duka. Oke, ada berapa personel kepolisian Bapak, termasuk dengan Kapolda Papua Pak Irjen Matius Fakiri yang ikut serta dalam iring-iringan? Ya, kita menurunkan kurang lebih 1.500 personil gabungan Polda Papua, Polresta Jayapura, Polres Sentani, dan juga Polres Kerom. Kami juga dibantu unsur TNI, pemerintah daerah, maupun elemen-elemen masyarakat seperti BM Uncen, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang tentunya kami harapkan kita dapat mengamankan perjalanan dari tiba di Bandara Sentani hingga pemakaman jenazah Bapak Lukas NMB ini, dan juga kita bisa memberikan penghormatan terakhir yang mana beliau juga merupakan salah satu tokoh Ya, yang di berperan Papua. penting di Papua ya. Baik, Bapak ya, untuk menjaga atau memitigasi supaya tidak terjadi kericuhan lagi, dialog seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama dengan massa yang ikut dalam iring-iringan saat ini? Ya, kita tetap akan mengawal secara maksimal mereka dan membatasi ruang gerak mereka pada jalur yang mereka akan lalui saja. Dan ini juga tentunya pada saat nanti sudah tiba di tempat pemakaman dan selesai proses pemakaman itu sendiri, juga masa ini akan kembali ke rumah masing-masing. Ini tentunya kita akan masih tetap kawal untuk bisa aman dan selamat sampai ke rumah masing-masing. Artinya jangan sampai mereka kembali dimanfaatkan oleh pengunjung tertentu untuk menciptakan kerusuhan sehingga terjadi penjarahan dan juga aksi vandalisme yang tentunya kita tidak ingin terulang lagi seperti tahun 2019 akhir. Kita harapkan seperti itu ya Pak Beni. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo atas waktunya dalam Aini Sore malam hari ini waktu Papua. Terima kasih sekali lagi Bapak, salam sehat selalu, sampai jumpa.